kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya. Kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guru tanya insyaallah napa sita ko Allah taala itu kotanya iko anakmu matu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering saya lakukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu malam-malam bisa ditisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca dulu tidak bisa, nah habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata. Cerita mati itu bisa pakai alat masa cecao bambu ini kemudian senjata dan apa yang muaka mati no gitu karena ditembak kan tapi ternyata ketahuan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله بالسماء وفي الأرض في البحر وكلهم مؤسسين جميع دين حدث العلماء خصوصا إلى خليل بكر حضرة الشيخ هاشم الشريك وحفظ ملك بسر سمسورك أسد سلسل العاقفين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وخصوصا مؤسس جمعية نهضة العلماء في جنوب Sulawesi Selatan khususan Kiai Muhammad Ramli Kiai Haji Syekh Sayyid Jamaluddin Assegaf Kiai Ahmad Boni Syekhulillah Filahul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa khususan muassis Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bulukumba Datuk Retiro Kiai Mustari Tiro Kiai Zainuddin Dembangati Abdul Kahar Demajora Kiai Abdul Jabbar Syekhulillah lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Amin amin ya rabbal alamin Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yang kami muliakan kami ta'zimi mobil khusus Andre Guruta selaku Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba beserta seluruh jajaran Suriah wa Tanfiziyah dari MWC se-Kabupaten Bulukumba yang kami muliakan, kami ta'zimi Ibunda Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Bulukumba
Bapak Ketua Basnas, para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, seluruh tamu undangan, dan Bapak Lurah beserta hadirin, Ahinal Fadil, sahabat saya Ustaz Adi Armayadi, beserta seluruh pengurus lembaga dan badan otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah pada sore hari ini napasita rubaki pong Allah Ta'ala dalam majelis tudasi pulung itu bahasa Bugis. Iya komelo ilay ipabicarogi lebih Bugis lagi sudah masulekah. Sebenarnya tradisi NU itu tidak pakai kursi, tapi duduk melantai. Dan penceramahnya itu pakai kursi, bukan mimbar. Saya pernah tanyakan kenapa bisa tidak pakai mimbar. Kalau ulama-ulama khas di Jawa itu banyak tidak pakai mimbar. Andre Guruta itu tidak pakai mimbar, tapi dia duduk, mimbar duduk dia pakai. Itu pesan beliau sederhana, bahwa kalbu seorang mursyid harus lurus dengan kepala muridnya. Itu. Sehingga ilmu yang diserahkan dengan berdiri, dengan duduk itu tidak sama barakahnya. Itu pesan guru kami di Mursyid Thariqah. Sehingga ada beberapa sebenarnya tradisi NU itu tidak boleh hilang. Itu. Makanya kalau NU itu ya duduk. Biasanya begitu. Makanya saya tidak berdiri. Saya duduk karena kalau Pak Ketua Televisi berdiri, insya Allah masih kuat memang berdiri. Iya, iya Pak Kiai. Alhamdulillah kita bersyukur. Mudah-mudahan hajat beliau ini untuk KPNU ya. Iya, KPNU. Saya pakai bahasa Bugis ya. Iya, bicara logika. Pertama, sampai kami, kenapa saya bertawassul? Mulai dari Rasulullah, cuma saya tidak ambil semua. Saya hanya singkat langsung masuk ke muassis Nahdlatul Ulama. NU ini didirikan bukan hasil musyawarah orang Tania Taulino musyawarahkan. Pertama itu istikharah. Makanya NU dengan Muhammadiyah itu beda. Muhammadiyah itu lebih dulu. Jadi itu Muhammadiyah Pak Ki kong ke universitas nang ke rumah sakit nang ke klinik nah memang karena dia lebih dulu 12 tahun baru NU muncul. Jadi itu NU anak Mondri. Anak pertama Beco itu ya Muhammadiyah. Makanya jangan heran kalau Muhammadiyah punya rumah sakit, punya universitas. Tapi kerjasama itu bagus. Jadi itu NU selalu takzim. Dengan kena nampilkan kebanggaan. Selalu itu tunduk. Jadi kerjasama dengan adik kakak. Jadi kalau Muhammadiyah siapkan rumah sakit, NU yang siapkan pasiennya. Iya. Kalau Muhammadiyah siapkan perguruan tinggi, ya NU siapkan mahasiswa. Makanya itu bahkan Ramadan itu Pak Ki tidak pernah kita dahulu, selalu didahulukan Muhammadiyah puasa dan lebaran. Kita adiknya selalu di belakang. Iya. Iya, jadi itu tanda tunduknya seorang adik kepada kakak. Iya. Nah, tapi begini. Saya kenapa tawassul? Karena itu penting. Menyambung sanad ruh dengan pendiri NU itu penting. Karena NU ini bukan kita punya. Tapi kita hanya mengurus. Yang punya NU ini itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya di NU itu tidak pakai pimpinan. Kalau di Muhammadiyah pimpinan cabang. Kalau di NU itu pengurus. Makanya disebut PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kalau di PB itu pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan pimpinan besar. Kenapa? Karena semua kita ini tidak memiliki NU. Karena yang punya itu adalah Hadratus Syekh. Itu yang harus ditahu dulu. Makanya saya itu pakai, kalau diserang NU, saya itu mundur. Mundur bukan mengalah, tapi saya mengatakan, kau serang NU pasti kau hancur. Siapa yang melawan NU pasti hancur karena dia adalah organisasi wali. Bukan organisasi orang sembarang. Coba
Mulai dari sejarah, siapa yang pernah menyerang NU pasti bubar. Itu. Jadi saya itu mengatakan di NU ini kalau kita misalnya jalan di Kabupaten Bulukumba ini kemudian ada yang mencaci maki NU, lihat, tunggu paling tinggi 1 tahun dia akan bubar. Itu dipastikan. Iya. Makanya saya bilang kalau mau ambil barakah itu ada di NU. Dan semua ulama kita yang berkiprah di dalamnya dan fikrah harakahnya itu sama. As'adiyah, DDI, itu kita harus jalan berbarengan. Al-Ghazali, jalan berbarengan. Karena itu kita satu fikrah, satu amaliyah, satu harakah, satu girah. Jadi cuma memang NU ini harus, saya pernah dengar perkataannya Desa Wangkalinga, ucapan Kiai Haji Said Akil Sirat itu, agak nasab. Kalau sudah ada kalender NU di rumah, itu insya Allah sudah masuk surga. Iya. Jadi ibu-ibu muslimat ini kalau tidak punya kalender NU di rumah, insya Allah belum ada jaminan itu. Iya. Kenapa? Dulu saya tuh protes Pak Kiai. Wah, atau kelewatan juga ini kayak ajaran sesat. Tapi setelah saya mendalami ilmu tirakat di NU ini, ternyata betul. Kenapa betul? Karena NU itu tidak pernah bagikan kalender gratis. Pasti dia jual. Dan ketika dia jual, berarti ada uang yang kita sumbangkan ke NU. Orang yang menyumbang ke NU itu berarti dia sudah mengurus NU. Dan Hadratus saya mengatakan, siapa yang mengurusi NU maka dia santri. Dan saya doakan dia husnul khatimah. Itu kuncinya. Makanya saya minta Pak Kiai, untuk di Bulukumba ini jalankan 2. Yang pertama, mesti ada koin NU. Jalankan itu. Sidrap ini koin NU biasa tembus 40 juta per bulan. Itu enggak banyak kalen, hanya sekitar 700. Kalkulasinya kan gampang Pak Kiai. Kalau 1.000 kalen, nah 100.000 satu kalen, berarti kita dapat 100 juta. 100 juta kan 1 bulan. Kalau 100.000 kan, nah 1.000 kaleng. Coba, kalau 1.000 pengurus, mulai dari ranting sampai cabang, baru kasih, misalnya dia isi itu 100.000 saja. 100.000 saja. Kalau 10.000 satu kaleng, nah 1.000 berarti 10 juta. Kan gitu. Kenapa sidrap itu bisa jalan begitu? Karena itu koin NU dan itu hanya 700 kaleng. Dan itu setiap bulan. Kadang tembus 25, kadang sampai 30 lebih, kadang hampir 40 juta dalam 1 bulan. Itu yang dipakai. Sampai saldonya hampir 2 miliar. Itu NU sidrap jalan. Kenapa ada mobil ambulans sampai 3 unit, kemudian ada NU Center diri? Karena dari situ. Tidak ada sumbangan pemerintah, Bu. Tidak ada. Cuma kita bagikan kalen. Dan kalen itu kan dibuka, dibawanya ketupnya, baru diambil isinya. Tutup lagi tuh, baru dikasih lagi. Dan itu jalan setiap bulan. 20% dikasih ke yang jemput, 30% disimpan di MWC, sisanya dibawa ke PC. Jadi saldo MWC ada, yang menjemput juga tidak diongkosi karena dia mengambil dari situ, kemudian yang di PC juga ada. Makanya di MWC saya itu di Kulo, hampir 40 juta saldonya sekarang. Itu MWC. Itu dari koin. Makanya itu luar biasa, Bapak. Makanya saya bilang, kita hadir di sini sudah berapa memang. Ada keluarga kita, kasih tahu ini kalian mau ambil. Ambil nomornya, bikinkan grup, nanti ada yang jemput. 1 orang 1 kecamatan, jemput. Jadi semakin banyak kalian, semakin banyak Anda dapat. Kalau misalnya 5 juta isinya ambil 20%, kan berapa? 600.000 kan? Wah itu lebih besar daripada guru honorer di pesantren. Padahal dia cuma jalan 1 kali kan? 1 hari aja dia jalan. Karena dia jemput, dia kasih, baru dia kembali, hitung. Sudah itu selesai. Itu hal yang penting kita lakukan soalnya untuk NU. Dan orang tidak menganggap berat itu kalau lewat polemak balanca kupas saya, napang kadina sisa buang koinnya kasih masuk ke situ. Itu tidak dirasa dalam jangka 1 bulan bisa isinya sampai 10.000, bisa 20.000. Ya kan begitu. Ini yang penting. Di Serpong itu kan 2,8 miliar 1 bulan. Poin NU-nya. 2 miliar 800 juta per bulan. Iya, itu yang bangun rumah sakit. Yang beli pesawat kemarin N19 itu kan dari situ. Itu koin NU dari umat ke umat. Makanya kalau sidrap kemarin kita musyawarah cabang, kompercap, itu 116 juta dana yang dipakai. Itu semua dari koin NU. Jadi makanya kalau mau menyumbang
sedekah subuh ndak usah bawa ke masjid, kasih masuk ke NU. Iya, itu kalian di situ sedekah subuh tak 2.000 tak 2.000 di situ kita kasih masuk. Nanti suruh orang jemput itu menghidupi anak-anak kita yang sekolah, yang menjemput itu mahasiswa atau ada adik-adik bansar yang masih kuliah itu yang jemput. Jadi ada yang pakai bayar kuliahnya jalan semua. Dipakai untuk kegiatan NU, kita tidak pusing bawa proposal lagi. Karena NU ini tidak boleh seperti odong-odong. Odong-odong itu kalau dikasih masuki koin jalan. Kalau habis koinnya berhenti lagi. Jangan NU begitu. Kasih proposal cair jalan lagi. Kalau habis uangnya berhenti lagi. Itu tidak boleh. Iya. Jadi tidak boleh NU ini seperti odong-odong. Iya. Harus semangat kita. Dan saya yakin ibu-ibu tidak berat. 10.000 satu kaleng itu tidak berat. Kalau 1.000 kaleng kita beli Ustaz. Berarti kalau 10.000 satu orang itu sudah 10 juta. Satu bulan 10 juta itu luar biasa. Kita bisa melakukan apa saja. Yang penting. Jadi ini saya hanya kasih motivasi. Dan itu penting. Perguruan tinggi kita bisa bangun. Klinik bisa kita bangun. Umar. Semua yang punya. Pasti ibu-ibu muslimat ini ada penjual-jual toh? Ada kan? Iya, bikin saja di situ label. Umar. Baru nanti kalau orang NU mau bikin pesta pernikahan. Beli air gelasnya di situ. Kan begitu. Nah, bilang kalau NU yang beli kasih diskon. Kalau mau lebih bagus, bikinkan kupon. Semua orang yang beli di sini di Umar sampai 100.000 pembelian ada kuponnya. Nanti diundi dikasih hadiah kulkas. 1 tahun baru diundi. Kan begitu. Oh, itu pasti orang rata-rata belanja nanti ada hadiahnya kulkas. Padahal belum tentu dia hidup sampai 1 tahun kan. Itu ekonomi bisnis NU itu bisa jalan begitu, Pak. Bukan main kalau 10 muslimat toko semua kecamatan ada tempat penjualannya baru dia tulis di situ. Ya ke orang NU muslimat NU memang Pak Boti maka do koni romala wairino koni romala gola kasih koni romala terigu koni di situ. Jadi NU yang saling menghidupi dan orang sebelah begitu. Mereka itu besar karena begitu. Mungkin juga Pak Kiai belum tahu muassis NU Bulukumba ini. Yang saya sebut namanya tadi. Iya, semua yang saya sebut tadi itu adalah muassis Nahdlatul Ulama. Oh iya itu. Jadi itu fotonya Pak Kiai cari. Baru bikin kalender, tempel semua itu muassis NU di situ. Mulai dari Hadratus Syekh, baru ambil Sulawesi Selatan, baru ambil Bulukumba. Supaya orang Bulukumba itu tahu bahwa ini ulama kita dari dulu. Sampai sanatnya ke kita. Itu tidak boleh putus. Siapa yang memutus sanat ulama, mata rantai ulama. Kenapa begini, Bu? Ini yang saya harus luruskan supaya orang tidak keliru. Kenapa kalau kita ketemu guru itu jabat tangan kemudian cium tangan? Ini banyak orang tidak tahu. Karena guru yang kita cium tangannya itu tangannya pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Dia juga pernah menciumnya. Yang gurunya itu yang dia pernah cium tangannya, tangan gurunya itu juga pernah mencium tangan gurunya. Yang gurunya itu lagi pernah mencium tangan gurunya sampai ketemu dengan Rasulullah. Jadi tangan yang kita cium dari guru ini mengatakan barakah. Itu bukan tangannya sebenarnya yang dicium. Tapi mata rantai berkah yang dari Rasulullah itu turun ke ulama-ulama kita ke bawah. Itu yang sebenarnya kita... Itu sebenarnya yang kita cium. Kenapa memandang mata guru itu adalah berkah? Karena mata yang kita pandang itu pernah memandang mata gurunya. Dan gurunya yang dia pandang matanya itu pernah memandang juga gurunya. Itu sampai pandangannya ke Rasulullah. Itulah yang disebut dengan sanad. Itu yang disebut dengan sanad. Makanya sama dengan yang dari As'adiyah. Yang alumni As'adiyah pernah pasti menjabat tangan guru yang di As'adiyah. Guru yang mengajar di As'adiyah itu pernah menjabat tangan gurunya. Sampai pernah menyentuh tangannya guru Tasa'ada. Guru Taqi As'ad itu pernah menyentuh dengan tangan guru yang ada di Mekah. Yang ada di Mekah itu nanti sampai kepada Rasulullah. Sampai tabi'in kemudian naik ke sahabat. Sampai Khulafaur Rasyidin. Itulah yang tidak boleh hilang di Nahdlatul Ulama. Makanya kenapa santri disuruh cium tangan. Walaupun hanya mengajarkan 1 huruf. Itu penting. Karena kalau bukan ilmunya diambil. Barakah sanatnya saja diambil. Itu yang tidak boleh hilang di NU. Ini. Makanya kan sekarang kan mulai digerogoti tuh. Kan gitu. Oh ini kenapa cium bolak-balik ini apa kan itu kan hilang. Itu sekarang sudah mulai diretasi itu. Siapa? Mereka-mereka yang benci Nahdlatul Ulama. Itu kan gitu.
Makanya saya bersyukur kalau muslimat sudah bergerak Pak Kiai, insya Allah aman negara. Kalau muslimat bergerak itu pasti besar. Muslimat NU Sidrap itu Pak Kiai, mungkin muslimat se-Sulawesi, bukan se-Selatan, yang paling aktif itu mungkin Sidrap. Karena dia setiap minggu itu JSM, Jamaah Safari Muslimat, dan itu hampir 400 jamaahnya jalan setiap minggu. Tidak pernah non-stop, itu tidak pernah. Iya. Tidak boleh. Dia kan apalagi kalau musim Maulid, itu sudah lebih 100 Maulid dia ikuti. Itu jalan terus. Makanya saya bilang kalau muslimat yang bergerak itu, kita sudah angkat tangan yang di PC ini. Kalau ibu-ibu, karena persatuan ibu-ibu itu semangat harus. Makanya saya bilang kalau pakaiannya alhamdulillah perlu dinampakkan. Iya, ditirakati juga penting Pak Kiai. Saya kasih tahu. Saya itu punya istilahnya begini. Saya mungkin pengurus PC yang paling jarang menghadiri acara yang ada di Bandung dengan lembaga. Saya 1.800 hari bekerja di NU selama 5 tahun itu, 1.800 hari. Di muslimat, di Patayat itu saya hanya 8 kali hadir. Itu kenapa? Tapi setiap malam saya tidak tidur kalau tidak mentirakati semua pengurus. Jadi saya yang di PC ini mengatakan saya ini sebagai orang tuanya semua lembaga dan Bandung. Makanya itu semua jam'iyah di NU itu Sidrap saya patihai. Saya hanya minta, saya tidak bisa hadir kalau ada caranya, tapi saya akan patihai. Kirimkan Fatihah supaya dia diberi kesehatan. Makanya itu kalau NU bikin acara tidak pernah ramai. Tidak pernah ramai. Kenapa? Karena biar tidak datang juga didoakan. Iya. 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 Kalau kan biar tidak datang didoakan kan. Kalau kita Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hayya'i min wal itu sudah dapat doa itu. Makanya bilang enggak usah hadir, kita sudah didoakan juga. Makanya kenapa saya NU itu yakin. Saya mengatakan saya NU sampai hatta yaumil qiyamah. Saya tidak keluar dari NU. Walaupun berhenti jadi pengurus, saya tetap akan mengurusi NU. Kenapa? Saya yakin bahwa satu-satunya organisasi biar di alam kubur tetap didoakan. Iya, di NU saja itu, Pak. Kalau yang lain itu nanti yang hadir. Mau untuk hadirin, mari kita doakan. Ya Allah berikan keselamatan kepada semua yang hadir. Yang tidak hadir tidak didoakan. Kalau NU semua biar dikubur didoakan. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya NU sampai akhir kiamat. Pokoknya jangan keluar dari NU. Kenapa? Kalau Anda NU biar dikubur didoakan. Itu enaknya jadi NU itu. Makanya saya bilang, makanya kalau NU bikin pengajian tidak datang itu. Palingan sedikit datang. Karena bilang biar tidak datang dapat doa juga. Kalau yang lain itu kalau tidak datang kok mohon maaf tidak didoakan itu. Makanya mereka itu ramai. Itu kan gitu. Tapi datang bermajelis begini insya Allah barakahnya. Kemudian itu yang penting Pak Bu. Kalau kita, ini saya kasih resep ya. Tapi mudah-mudahan ini berkahnya. Kalau kita punya koin NU, kita bersedekah, jangan niatkan untuk diri kita. Kalau menyumbang ke NU itu jangan niatkan untuk diri kita. Kalau menyumbang ke NPC NU Bulukumba, jangan niatkan untuk PC NU Bulukumba. Sumbangan itu untuk Hadratus Syekh. Itu. Saya dapat ilmu itu dari cicitnya Ki Hamid Pasuruan. Jadi dia mengatakan kalau kau menyumbang di NU, Hadratus Syekh yang kau sumbang. Kau mengatakan pahala sumbangan saya ini untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sedekahi dia. Kalau kau mau tersambung langsung. Ini penting. Walaupun nanti misalnya kalau ada kesempatan ke Jawa ya tidak pergi ke Tebu Ireng di Jombang itu untuk ziarah. Kemarin saya ziarah di Tebu Ireng, kemudian ke Wahab Asbala, baru ke Bisri Samsuri, baru pulang. Jadi saya itu ndak ini Bapak, istilahnya sesibuk apapun tetap selalu kadang ke kuburan muassis ini, kadang ke sini. Itu kalau saya mulai bingung apalagi yang saya harus lakukan di NU, saya tawasul itu, datang ke kuburan itu. Kadang di situ bacakan Fatihah, doakan, kemudian pulang berdoa, ya Allah beri aku petunjuk. Bukan di situ saya minta, beri aku petunjuk apa yang saya harus lakukan. Makanya kemarin
mobil layanan umat, ambulans di NU itu. Saya bilang apa yang saya harus lakukan? Saya bilang harus ada ambulansnya NU, karena ambulans itu bagus sekali Pak Kiai. Karena tidak pernah parkir belakang, selalu parkir depan. Iya. Tidak pernah ambulans itu disuruh di belakang kok, selalu di depan. Ada jenazah dibawa ke masjid, pasti parkir di depan masjid. Tidak mungkin di belakang masjid dia diparkir. Itu. Kemudian kalau dia lewat, bunyi pasti semua orang lihat. Itu bagusnya. Itu saya bilang, wah ini salah satu cara untuk memperkenalkan NU di sini. Tapi ini harus ada ambulans. Saya tawassul ya bisa. Buka list untuk itu hanya 4 hari tembus 120 orang. Itulah sehingga saya bisa beli 3 mobil ambulans untuk Sidra. Itu hasil tawassul aja. Kan saya bilang di NU ini unik Pak. Ada kode-kode yang harus kita anukan. Coding dari para ulama itu, dari para muassis. Itu connect nanti itu. Kita akan jalan dengan itu. Jadi NU itu bisa jalan tanpa program. Karena dia akan diprogram sendiri. Sebenarnya rapat kerja itu kalau NU itu ceritanya dibaca aja, enggak usah. Karena ada program rutinnya. Maulid pasti pekerjaannya NU. Isra Mi'raj pasti pekerjaannya NU. Tahun baru pekerjaannya NU. Biar kau tidak bikin program. Nah ada program rutinnya. Yasinan malam Jumat jalan itu tidak ada nih. Kecuali kayak program besar, dirikan perguruan tinggi, dirikan klinik, dirikan ini. Wah itu penting. Jadi ini saya artinya kita tetap saling mendoakan. Sebenarnya kemarin Pak Kiai sudah mau mundur. Saya bolak-balik 1 tahun terakhir itu saya selalu kasih tahu, saya mau berhenti jadi pengurus. Saya mau ngurus betul, bukan pakai jalur SK ini. Saya bilang begitu, saya juga mau fokus di pondok. Tapi kadarullah orang yang didorong dipindahkan. Dimutasi pindah, terpaksa aklamasi dipilih kembali. Tapi itu semakin berat. Jadi makanya Pak Kiai insyaallah kita selalu mendoakan. Kalau saya melihat teman-teman begini luar biasa. Di MWC ini NU harus jalan terus. Bikin grup, jadi harus bikin grup khusus MWC, bikinkan grup itu. Nanti di MWC ini kalau misalnya mau bikin koin NU, mau bikin kalender, ya. Kalau bikin kalender kasih masuk semua fotonya muslimah, kegiatan, fatayat, ansor, bansar, kasih masuk supaya bisa dia beli juga. Saya cetak kalender Pak Kiai itu 1.000 dengan harga 14.000 satu kalender. Kemudian saya jual 50.000 satu kalender. Iya, itu bisa kembali dana kompercap hanya kalender saja. Nah, 14.000 saja itu. Yang kalender 5 lembar itu, yang pakai lembaran depannya itu saya sudah pakai lembaran muassis. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Haji Ramli, kemudian Jamaluddin Assegaf, Puang Rama, kemudian Ahmad Boneh, baru dibawanya muassis NU Sidra. Itu sampai ketua-ketua NU saya kasih masuk semua fotonya. Langsung dia lihat, oh inilah dulu pemimpin NU dari masa ke masa. Itu penting. Kenapa? Supaya anak-anak kita tahu bahwa oh ini dulu yang mengurusi NU. Sambil menyambung sanad. Makanya kalau sudah baca Satawassul itu masuk semua itu. Karena dulu saya tidak tahu. Oh ini pendirinya dulu NU ini. Bisa nih didoakan. Iya, makanya ibu-ibu ini muslimat jalan Bu, urus NU walaupun hanya mungkin melalui koin NU. Kalau tidak hadir rapat, paling tidak ada koin NU sumbangan kita. Kalau kita menyumbang di koin NU, rapat NU, kemudian dia beli kue, dia beli air minum, dia minum, berarti kita sudah bersedekah untuk NU walaupun tidak ikut rapat. Begitulah cara mengurusi NU. Karena tidak mungkin semua bisa hadir, apalagi kalau perempuan. Apalagi kalau bapaknya pacemburuan, wah itu jadi masalah. Iya, tapi ada juga doanya itu supaya dia pacemburuan. Itu pun. Tapi tidak usah dikasih tahu. Iya, jadi itu penting saya sampaikan. Kemudian ada saya sebenarnya tidak banyak hal yang saya ingin kasihkan karena tidak sama-sama satu jiwa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada masa di mana memang kita harus menyempatkan waktu untuk mendoakan organisasi kita. Ada masa itu yang memang harus kita doakan. Jadi, ya nanti ya makadaka, ya kode ini rule bantu dengan uang. Tidak bisa juga ikut rapat. Paling tidak di sujud terakhir itu kita masukkan para pengurus-pengurus NU kita doakan.
Dan itu yang punya semangat kuat. Supaya mulai dari MWC itu kita doakan. Gampang aja. Atau kak bani lalangati maka deh po. Sinin ne murusu engino kubulukumba. Talingi di singa tapak baraka ita simpo yang nidalik na tapas salama. Iba na ro tapo. Ya kumalampi ya kadabani ipo tapak baraka itu tungon na tapas salama. Ya kumalampi mo pia kadabani tapas salama ipo. Ya kudemo batulero mati bawan ni. Itu kan gitu. Itu yang paling gampang. Iya. Masa mana kita yang dari 200-300 orang ini tidak ada yang diijabah doanya? Pasti kan? Nah, kaya Nabi tayo na si pulong umak ko ganap patak pulong ka kutu. Ito pa dokumilaw dong. Setara doanya satu waliullah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Imam-imam. Cukup itu aja. Saya itu kadang tidak banyak minta ke jamaah di sini. Kalau saya datang itu ketemu dengan jamaah. Tidak banyak saya minta. Cukup doakan kami di NU. Kalau yang muslimat itu saya akan doakan kami sebagai pengurus. Di sujud terakhir masukkan kami dalam doa. Tadi ko pacapura pita matama pacapuran. Telodongan supaya kami bisa sehat dan selamat mengurus ente. Itu aja. Masa mana salah sih kita terima dona. Kan gitu. Karena kalau kita yang mau berdoa mungkin terhalangi. Tapi orang lain yang mendoakan kita pasti rewa mati baraka na tulo kuridi. Pak malaikat mah kada talingi po ngaga nilawangi pada narupan. Itu kan kuncinya. Jadi ya komeki madising, tilaw doang kita we madising supaya kesehatan itu kita, malaikat yang mendoakan kita. Padahal ko to melosogi, bali bola tayo tilaw doang sogi. Iya. Po tapasogi bali bola ko makade malaikat po taleti pa de ro nilawangin. Gitu kan makiro. Yo po di sesa de na kanilo doang bali bola ta sogi tu makada magaji bali bola kan di nama. Jangan. Saling mendoakan orang itu penting. Makanya ulama kita mengatakan melangitkan doa. Itu yang banyak orang tidak paham apa maksudnya melangitkan doa. Usahakan doa itu yang dari langit kita butuhkan. Bukan kita angkat ke langit. Bukan. Doanya langit. Itu yang disebut melangitkan doa. Artinya doa langit yang kita tunggu. Biasa doa langit. Doakan orang lain. Nanti penghuni langit yang mendoakan kita. Ini biasa melangitkan doa. Itu bahasa NU sebenarnya itu. Pasal kaya ko makade malangitkan doa berarti pe cara supaya makdoki lo ko langi tidak. Doakan orang lain supaya yang di langit itu mendoakan kita, memintakan hal yang sama. Ya riasa melangitkan doa usahakan pak donga mo pulo ko pilangi mulolongan aja na pole kuidi layase itu susah. Kalau mau cepat yang dari atas ke bawah, malaikat yang mendoakan. Tapi ko caranya supaya lo dong ko malaikat, ilo dongan saudara muslim, mereka tidak tahu. Nanti malaikat yang mendoakan kita. Kan itu aja kuncinya. Iya, makanya kau nggak tahu pak dongan nak kuma nak capa nak pak kiai memponcola ada pak dongan itu bayi ku anakku lakaiku atau ku darakku pak dongan kunrula ada itu. Angka pak dongan ngalina tahu kami bami itu. Ya kan begitu. Jadi jangan doa itu mesti dilangitkan. Istilahnya biarkanlah penduduk langit yang mendoakan kita. Itu penting. Ya kong kagak marah jini tersedih mah kada. Gitu. Makanya itu tawassul. Kadang saya itu kirimkan Fatihah dulu Rasulullah, para sahabat, para wali. Kemudian sudah itu mursyid kami, kemudian orang tua, napa muassis NU, sudah itu para ulama-ulama yang pernah mengajar. Kemudian saya minta, ya Allah, berkah yang kau berikan kepada semua ulama ini tadi, saya mohon berikan juga kepada aku. Selesai. Dia kacau ponco itu Pak Dongang. Makanya itu yang bisa dimasuk tawassul, Bu. Ya kalau ko kiburu na dato ditiro. Ilodongan ni tapate hejolo na patakiring pak dongang salamakan. Pura yero ilodon epong. Talinga baraka, talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi atau pandritai. Yan riasa bertawassul. Iya ko tabali tawassut asan lah kaya balik maka dah dato ditiro. Dato ditiro pasalama kahe. Aja mumpalasay kae. Itu sudah tawassut, itu yang musyrik. Karena minta langsung. Yang boleh itu tawassul, bukan tawassut. Kalau minta langsung, tawassut namanya. Kalau diminta hal yang sama, tawassul namanya. Beda. Ya kau makanya tawassut, itu musyrik. Nah, sebab minta langsung. Lo ni, itu namanya, kenapa kau tomato tariolo? Lo siarai, itu, kiburan ini, namanya. Indah upa. Kadeh. Kami apa mau pure pak bayi nih pure palake jalal mula saya dia. Kadang-kadang begitu. Itu yang tawassut, itu yang tidak boleh, itu musyrik. Yang boleh itu datang ke kuburannya para ulama, para wali,
kirimkan doa. Setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Rob, pun talingak barakah. Talitu barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingnya tau pandritewe. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratallahi, tidak mengatakan siratan nabi, tidak. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Ulama diberi nikmat karamah. Ulama diberi nikmat kawalian. Itu yang kita minta. Makanya tu ampai ogi esa, namun tabulu kumbai, kopure mapabot, kita perlu masyarakat kubur. Kan gitu. Yang disiarahi itu bukan orang sembarang. Yang disiarahi itu makamnya ulama. Karena sebelum dia menyentuh istrinya, lau ko jolo bertawassul. Supaya kau nak mau matu, di macito pandrita. Itu tujuannya. Makanya tidak salah itu. Yo pwede kiburu na minene na batalo na bawi na so yan na nene biasa batala de di taulada te ko kampung 10 tahun na uno na pamate ay nene kundru ya tu aja na mulo siare ini sakaragan na yala de wakiro. Makanya itu kuncinya. Jadi kunci itu kenapa orang pengantin baru disuruh ziarah, karena itu kan menikah hari ini pas besoknya langsung ziarah kubur dulu. Karena itu belum ada kesempatan dia berhubungan dengan istrinya. Ziarahi orang-orang soleh, orang-orang alim, karena di situ ada barakah. Magi Nabi waktu naik pameraja, kenapa dia ke Madinah? Baru dibawa ke Bukit Tursina, dari Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Karena di Baitul Lahmi Nabi Isa lahir, di situ tempatnya, di situ ada barakah. Kemudian di Bukit Tursina Nabi Musa di situ berbicara dengan Allah, di situ ada barakah. Kemudian di Madinah nanti Nabi ditempatkan di situ berhijrah, di situ ada barakah. Makanya semua tempat-tempat barakah. Kenapa makamu Ibrahim? Kenapa di Hajar Aswad? Di situ ada barakah. Makanya tempatnya para wali itu, kenapa mihrab itu istimewa di masjid? Kan gitu. Itu istimewa sebenarnya. Jadi kita ini punya sanad ilmu, punya sanad ulama, itu tidak terputus. Kita harus berbangga. Aja lalu tapa petir. Iya, ziarah kubur itu penting, Bu. Ziarah makam itu penting. Paling tidak NU itu ada ziarah makam. Program ziarah makam. Makanya majelis zikir harus jalan. Muslimat ini harus jalan. Ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur, doakan orang yang ada di situ kemudian minta kepada Allah. Maka itu aja musir harus tas. Agak beda nak. Meli Pak Ayep, Pak Kie meli bola baru. Beli rumah begini. Itu boleh kanjak pebolana. Agak po biasa ko makir. Po mudah-mudahan kasih angka dalek ko atau anakku di mak bola mak ko kanjak. Sama itu. Tidak ada bedanya. Ketika ketemu dengan makamnya ulama, kasih mudah-mudahan po angka anakku matu pada barakatnya atau pandrita. Itu sama. Tawassul juga namanya itu. Melioto baru teh kada we kanjak noto na yan mudah-mudahan kasih angka moto dalek anakku matu di melioto makoro kanjak. Itu juga sama. Ya kan gitu. Makanya kan orang mengatakan, kan ada doanya itu ketika melihat ada kendaraan misalnya, angka bola nanti makanya, kan ada yang dibaca itu. Sampai 7 kali napa yemma eloe. Maka dia guru ta insyaallah napa sita ko pong Allah Taala, to ko tanai ko anakmu matu. Kan ada itu. Cari itu doanya itu, Bu. Iya. Cari kan. Itu kan ada doanya itu. Iya. Banyak itu, banyak. Ulama kita dari dulu itu kan mengajarkan semua itu. Jadi saya itu kadang begini, Bu. Sebenarnya berkah itu bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di Nahdlatul Ulama. Makanya tulis di Makadam itu barakah. Ini juga ada berkah zakat ini. berkah ini. Iya, mesti itu. Iya, jadi usaha kami mudah-mudahan, tapi satu kuncinya, Bu. Satu kunci saya selalu sampaikan ini di beberapa pengajian sering sanukan. Ada satu zikir itu bisa kita jangan tinggalkan itu. Zikirnya NU itu ya Jabbaru ya Qahhar. Iya. Itu zikirnya NU itu. Ya Jabbaru ya Qahhar, ya Jabbaru ya Qahhar. Ya kok malam-malam masa ditisita, genggam tangan begini kiri kanan. Baru baca itu ya Jabbaru ya Qahhar. Gerakkan. Itu terisi. Iya. Terisi. Makanya di PKP NU itu pakai, sebenarnya itu nak pakai. Ya Jabbaru ya Qahhar. Itu
Itu sebenarnya hizibnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Saya itu dulu tidak habis percaya. Masa bambu runcing bisa melawan senjata? Cerita mati itu bisa pakai alam, masa bambu ini kemudian senjata, apa yang muaka mati no. Gitu karena ditembak kan. Tapi ternyata ketahuan bahwa ketika kenapa ini bambu runcing bisa menang, karena ketika bambu ini sudah dihisip dan dipegang, itu senjata tidak bisa meletus. Itu kuncinya. Jadi yang menghisip bambu dipakai perang itu masih hidup sampai hari ini. Jadi itu lambat tuh senjata. Ialah katanimiro, itu senjata tidak bisa meletus. Bagaimana tidak menang? Karena senjata pendek, bambu panjang. Begitu. Ya kita pikirkan itu. Oh, masa bambu runci bisa pakai orang tembak, bisa dia menang. Seandainya meletus memang kalah. Tapi karena dia tidak bisa meletus. Itulah hizibnya para kiai dulu. Dan ini masih ada. Ilmunya sekarang masih banyak. Itu makanya saya bilang, kita di NU ini tidak kehabisan. Dan tidak pernah kehabisan ulama itu. Tidak pernah kehabisan ulama. Coba lihat sekarang. Muncul Gus Baha, muncul ini, muncul ke Sulfa Mustafa, muncul. Tidak berhenti tuh. Iya. Makanya kita punya guru-guru ini punya ilmu sanad ini luar biasa. Di Bulukumba ini juga begini. Banyak kiai-kiai kita. Termasuk Pak ini harus bergerak. Jangan NU ini jalan saja. Iya. Insya Allah barakahnya. Saya yakin itu. Karena semua perkataan muassis itu ada yang bilang, kalau kau mengurus NU, nak kau kelaparan dengan anak-anakmu miskin, siram kuburan saya dengan air panas. Itu dia bilang begitu. Jadi itu pesan beliau. Kalau kau mengurusi NU, nak kau lapar dengan anak-anakmu, siram kuburan saya dengan air panas. Memang kalau mengurus Pak Kiai NU itu tidak bisa lapar. Karena orang meninggal kita disuruh makan. Tahlilan 3 hari makan lagi tuh. Kudu alam mana sih ki? Iya. Orang sakit didatangi didoakan, makan ki lagi. Jadi namo tahu sakarat lagi lo doakan mana tuh ki. Di NU itu kan selalu makan di meto tuh kelaparan ko NU Yunus. Karena orang mati pun kita disuruh makan ini. Baru kan ada mengatakan kalau makan itu kalau ada orang meninggal itu berdosa besar. Itu ndak. Masa dihalangi orang bersedekah? Yang tidak boleh itu ketika dia utang. Kemudian dia kasih makan kita. Makanya itu saya, Bu, hampir dipastikan kalau pergi di nasihat pernikahan, jarang sekali saya makan. Jarang sekali. Kalau pergi saya dipanggil nasihat pernikahan, paling bantar itu saya tidak makan itu. Karena rata-rata orang Bugis kalau mau bikin acara itu, napodami Pak boleh makan cetak mie jolo. Saya tidak tahu kalau boleh dikubur kumbang. Saya tidak tahu ya, cuma di sini. Iya. Iya kan makan. Iya, kamu kalani catami jolo. Itu kan bukan utang. Itu bukan utang, karena kalau utang itu ada perjanjiannya. Catatkan saya berapa jumlahnya, saya punya acara tanggal sekian, nanti tanggal sekian saya bayar. Itu baru utang. Ya miko maka de catami jolo, tidak ada waktu pembayaran patennya, maka itu bukan utang. Itu namanya transaksi syubhat dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i. Itu fatal itu. Ini kan tidak kena. Iya. Terus terang Bu. Itu fatal. Makanya saya itu kalau pergi ke pesta pernikahan jarang betul makan itu. Karena itu yang saya khawatirkan. Iya. Kayak di kampung saya kan kalau di Bulukumba kayaknya tidak dipakai. Atau sama saja. Iya. Makanya Bu kalau bikin acara pernikahan, kalau disuruh orang bilang kagagan na ta'ala tainrani tapodangi maka tadi ta catakan nga. Ko pernah catat tali catatan tapodangi maka tanggal asikop itu wajah itu utang. Nah sabaya ko makadaki catakmu jolo kemudian belum selesai pesta kita meninggal itu tidak ditahu. Itu bahaya itu. Ini hukum. Ini pikir. Aduh. Mereka ini nakal na. Iya. Makanya kalau utang tetap boleh kan? Tetap kalau dia mengutang boleh dimakan itu. Kalau untuk walimah. Tapi kalau untuk kematian, kemudian dia ngutang itu haram untuk dimakan. Makanya makan di orang meninggal itu kan 3 hukumnya. Kalau yang dia hidangkan itu adalah dia ngutang, maka itu haram untuk dimakan. Dan itu menyiksa. Kalau dia menggunakan harta ahli warisnya ditinggalkan, maka itu makruh.
itu sudah boleh dimakan. Tapi itu makruh. Tapi kalau amplop yang dibawa orang itu dia buka, kemudian dia belikan makanan, kemudian kita makan, maka itu sunnah. Karena hadis Nabi mengatakan, engkau yang bawa makanan, baru kau makan. Iya, makanya amplop yang dibawa orang itu, itulah yang dipakai beli makanan untuk dihidangkan. Itu pahalanya, itu sunnah sekaligus pahalanya lari ke jenazah. Karena memang sedekah untuk jenazah itu. Itu kuncinya. Tapi kalau harta anak-anaknya itu makruh. Karena yang sunnah adalah harta itu yang disedekahkan tadi. Kalau diutang baru dikasih hidangkan, baru orang makan, maka itu haram. Itu satu hadis itu. Itu kaidahnya sederhana. Iya. Iya. Jadi itu kan banyak orang tidak tahu itu. Langsung mengatakan haram saja. Itu enggak. Iya. Ini makanya ada hadis itu Nabi Imam Syafi'i letakkan pada jual belian diharamkan. Imam Abu Hanifah meletakkan hadis yang sama pada mukjizat Nabi. Imam Malik meletakkan hadis itu pada larangan bolehnya makan di rumah orang meninggal. Coba, sini hadis saya. Coba itu kaidahnya itu. Makanya ulama kita di NU itu tidak serta-merta itu mengatakan boleh makan ini, tidak. Dia sudah timbang betul itu dan ada hadisnya yang orang sekarang ini selalu menyalahkan. Nanti ketika dibukakan, oh begitu. Itu jadi masalah. Iya. Tapi ada jawabannya Guru Takimu ini Yusuf itu ketika Kalisi Dendrek. Ditanya sama siswa, Pak Kiai, apakah boleh makan di rumahnya orang meninggal? Agak nasa Pak Kiai. Mulai ke maraka atau mateko maliwasak kok. Maka dedek kan Andre kok. Itu artinya apa? Ketika kau datang mengurusi jenazah kemudian kau lapar, ada makanan dihidangkan, makan. Tapi aku dia tahu meliwasang, simpangkan orang yang bisa memakannya. Nah, begitu kan gitu. Jadi jawabannya guru itu sederhana sekali, tapi itu sudah masuk kaidah hukum. Aja nalo minta matanya mak bicara politik napa sih gan rusuk mandre. Iya mantu ditetelin rone itu. Ini penting saya ingatkan bahwa dalam kajian-kajian keagamaan kita di NU itu penting. Tradisi-tradisi kajian. Jalan aja Pak Kiai, bikin warkop di sini, warkop NU itu insyaallah. Biar tidak ada sumbangan termasuk di NU. Cukup bikin kalian NU di situ atau kota amal NU di situ. Kalau orang sudah makan ada sisanya, bila ada kembalinya Rp500 dia tidak mau ambil, kasih masuknya di situ. Itu sudah kerjasama dengan NU namanya. Kalau kita sudah simpang kalian NU di situ, biar ke di warkop ada kita buka warung di rumah tak, tulis di situ warung NU, ambil barakahnya. Nanti kalau ditanya ini berkahnya NU saya ambil, makanya saya pasang logonya NU di sini. Masa ada logonya di situ tidak didoakan sama wali? Nah wali pendirinya Nahdlatul Ulama. Itu yang saya pakai. Makanya di rumah di pondok itu saya pasang logo NU itu besar-besar. Saya bilang fotonya Hadratus saya pasang. Saya bilang enggak. Nanti kalau ditanya apa tandanya kok itu, saya bilang itu logonya, itu benderanya, itu gambarnya muassis. Saya doakan setiap malam. Sudah selesai. Itu. Karena kalau kita mau misalnya menyumbang banyak enggak bisa. Cukup doanya. Itu. Sama dengan penceramah. Mestinya LDNU ini bagi ketua LDNU ini. Mestinya itu bikin pasukan LDNU kayak Sidrap itu Pak. Ada pasukan NU-nya, memang untuk khatib itu 118. Dan itu diwajibkan semua pakai logo NU ketika khutbah. Kemudian sudah khutbah itu dipajak, 5.000 satu kali tampil. Iya, 5.000 satu kali tampil, masukkan ke sini. Ada sahabat kita kebakaran rumahnya, ambil itu kemudian bantu. Itu namanya NU berbagi. Ada yang masuk rumah sakit, ambil dari situ kemudian kita bantu. Itu tidak diambil untuk dimakan, tidak. Cuma cepat bisa ditolong orang karena sudah ada terkumpul. Jangan baru bagaimana caranya, bagaimana. Itu langsung ada. NU harus gercep itu. Iya. Ada yang sakit, ada yang apa, sudah ke situ. Bahkan bisa dia itu Pak. Kalau jalan, ada jenazah orang meninggal keluarganya, NU yang sudah mandikan. Kalau dikasih amplop, jangan ambil. Iya, jangan ambil amplopnya, kasih tahu saja. Enggak, ada kalian di situ, nanti saya kasih. Jangan diambil, kasih ke amplop. Simpan kalinya di situ, karena kalau amplop satu kali dibayar tidak datang itu. Tapi kalau dikasih kali 5 tahun isi terus. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi NU ini harus bersosial dulu baru. Dan mereka orang-orang kan lakukan itu. Ini penting saya nukan. Makanya LDNU itu bikin sebanyak mungkin pasukan, bikin itu, baru bikin safari Ramadan.
kalau Lailatul Ijtimai datang ke Jumat masjid-masjid Yasinan, sikir, bikin kota amal khusus NU, kasih tahu pengurus masjid, khusus celengan malam Jumat ini jangan celengannya masjid yang jalan, celengannya NU. Baru itu dibawa pulang, nanti isinya itu lagi dipakai jalan. Tasbih sidar kan begitu Pak Kiai. Masuk ke masjid adakan acara pengajian, yang jalan itu celengannya masjid, bukan celengannya masjid, celengannya yang datang bikin acara. Dikasih tahu, jangan kau bayar di penceramah, tidak usah mau kau siapkan makanan. Kami yang bawa air minum di sini, tapi kami bawa penceramah. Tapi satu syaratnya, jangan kau ambil isi celengan di itu malam. Celengannya NU yang jalan. Nanti cuma berikutnya di itu, kalau 300.000 isinya, kasih tahu teman, siapa yang tinggal di situ, kau yang ceramah nanti di situ. Iya, kau yang baca Yasin, tidak usah paling 50.000 dikasih. Kalau isinya 500.000 kan ada misal dong, jalan lagi pindah ke masjid. 100 saja masjid kita kelilingi, program jalan, tidak ada ongkos keluar, silaturahmi jalan, saldo juga bertambah. Kan itu kuncinya. Jangan pikirkan harus dibayar penceramah. Jangan, kasih tahu. Masa kau ceramah 10 bulan baru tidak pernah menyumbangkan ceramahmu di NU. Iya, kau pakai logo NU baru tidak pernah ceramah gratis. Masa tidak bisa? Tidak bisa begitu. Makanya saya kasih tahu itu ketua. Kualat kau nanti itu, masa kau pakai logonya NU, berapa lama kau jual itu logonya NU itu, baru kau tidak pernah ceramah gratis di NU. Ceramah gratis kau dulu. Nah itu kan kuncinya. Iya. Makanya itu penting Pak Bu. Teman-teman ini harus punya jiwa kesatria dan punya jiwa memiliki NU itu. Sama MUIC begitu. Kalau penceramahnya itu penceramah ketua MUIC begitu. Kasih tahu. 10 kali kau tampil. Ambil satu amplopnya itu. Kasih masuk di NU. Masa kau pakai logo NU menjual nama NU. Ketua NU yang ceramah baru tidak ada sumbangan muka NU. Tawassul juga tidak. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu gitu. Ini penting saya nukan. Artinya kita itu bisa jalan Pak dengan tanpa menggunakan dana, tapi menggunakan kekuatan jamiah. Itu bisa. Ini saya kira ini pakai jam 5 ini. Ibu-ibu muslimah pasti ada yang jauh. Iya. Tapi kalau tidak ada cara maku yang kita bisa ambil, satu, zikir kita hafal, tasbihnya malaikat. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi? Siapa yang membacanya walau hanya sekali, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan ketika dia bermaksiat, amal baiknya tidak terhapus. Iya. Apa nih Bu? Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Iya, itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Tidak ada paling tidak silaturahmi ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fatun qalbu basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.